Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kita diberkati olehnya dan pemberita firman dalam ibadah ini, Pendeta Erik Edward Hetaria. Jemaat, marilah kita menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Menghadap Tuhan, marilah kita menyanyi dari Kidung Jemaat 226 bait yang pertama. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, marilah kita tabiskan ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga pada hari ini. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing diambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 52 hingga 53 yang berbunyi, mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Terimalah salam rasuli, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Jemaat, kita masuk di dalam pengakuan dosa dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Allah, kami menyadari dan mengaku bahwa sungguh dosa dan pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh kami menyadari pemberontakan kami dan mengenal segala kejahatan kami. Kami telah memberontak dan mangkir terhadap Tuhan, dan berbalik dari mengikuti Allah kami. Kami merancangkan berbagai pemerasan dan penyelewengan. Hati kami mengandung dusta dan melahirkannya dalam kata-kata. Karena itu kami mohon kepadamu, ya Bapa, ampunilah segala dosa dan pemberontakan kami. Baharuilah kami, supaya kami layak menjadi anak-anak-Mu. Demikianlah pengakuan kami. Dengarlah, ya Tuhan. Mampirlah dengar doaku,
Bapak Ibu Saudara, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis di dalam kitab Yesaya pasal pertama ayat 18 yang mengatakan, "Marilah, baiklah kita berperkara." Firman Tuhan, "Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba." Dan berdasarkan firman Tuhan itu, maka sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa itu telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kuasa darah Yesus menyucikanmu hingga kau jadi putih bersih. Yakinkah engkau pada anugerahnya? Sudahkah kau dibasuh bersih? Sudahkah dirimu juga jiwamu putih bersih dalam darah Anak Domba yang kudus? Sudahkah kau dibasuh bersih? Jemaat yang terkasih, ini marilah kita mendengarkan perintah hidup baru yang tertulis di dalam kitab Yesaya pasal pertama ayat 16 hingga ayat yang ke-17 yang menyatakan, "Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda." Demikianlah perintah hidup baru. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Muliakan Allah yang Esa di surga mengerti, sebab Engkau selamat kita ini yang berkenan kepadanya, beroleh damai yang bekal dan ampun tiada lagi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kini kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Mari kita siapkan hati serta pikiran. Kita bersatu dalam doa. Dia Allah Bapa yang Maha Besar, Maha Pengasih, dan Maha Penyayang. Terangilah hati pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, agar dengan bimbingan Roh Kudus-Mu kami dimampukan untuk bisa mengerti, bisa memahami, dan bisa menghayati akan makna firman ini dengan memberlakukannya, menerapkannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah Tuhan, karena kami umat-Mu ini telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus Yesus kami peralaskan doa ini. Amin. Jemaat terkasih, kini marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya.
Bacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Lukas pasal 24 ayat 50 sampai dengan ayat yang ke-53 yang berfirman demikian. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Hendaklah sabda Kristus dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu. Dan ucaplah syukur kepada Allah. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, hari ini kita masuk dalam salah satu hari raya gerejawi, yaitu hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, Bapak Ibu Saudara, biasanya hari raya kenaikan Tuhan Yesus ke surga yang memang jatuh di hari Kamis ini salah satu hari raya gerejawi yang biasanya sepi. Kenapa sepi? Yang pertama, biasanya kalau saya perhatikan, karena hari Kamis libur, hari Jumat itu hari kecepit, Sabtu libur. Biasanya hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu orang pada berlibur. Itu sebabnya hari raya kenaikan ini biasanya tidak ramai. Itu catatan yang pertama kalau saya perhatikan. Catatan yang kedua, Bapak Ibu Saudara, ini adalah masalah konsep. Masalah konsep bahwa kita biasanya dalam hidup ini hanya mau mendapatkan sesuatu. Kita biasanya hanya mau menerima, kurang mau untuk memberi, apalagi berbagi. Dan itu mempengaruhi konsep kita kalau kita bicara mengenai hari raya gerejawi, hari raya kenaikan ini. Kenapa? Saya jelaskan begini, Pak Saudara. Kalau kita bicara hari raya gerejawi, kita bicara Natal. Apa sih konsep Natal, esensinya? Natal bicara mengenai peristiwa kelahiran Kristus Yesus, bahwa Allah Bapa menggenapi janjinya. Sang Juru Selamat itu datang. Kita memperoleh sesuatu, kita menerima janji Allah yang digenapi, atau menerima penggenapan janji Allah. Juru Selamat datang. Dalam arti kita menerima sesuatu. Jumat Agung bicara mengenai kematian. Kematian Kristus Yesus. Dia mati untuk apa? Untuk kita. Paskah dia bangkit. Bangkit karena apa? Dia telah kalahkan kuasa maut. Dan dilakukan untuk apa? Untuk kita, melepaskan kita, membebaskan kita dari belenggu dosa. Jadi kalau kita bicara hari raya gerejawi yang lain, mau Natal, Jumat Agung, Paskah, itu adalah momen-momen di mana kita menerima. Kita menerima sesuatu dari Allah. Sedangkan kenaikan bukan lagi kita bicara bahwa kita menerima sesuatu dari Allah. Sekarang adalah saatnya kita memberi bagi Allah. Itu bicara konsep kenaikan. Dan karena kebiasaan kita hanya mau menerima, hanya mau mendapatkan, itu sebabnya saat kita harus memberikan bagi Allah, kita kurang perhatikan itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, di dalam Perjanjian Lama
Perjanjian Lama mau bicara tentang bagaimana Allah telah berkarya bagi kita manusia. Allah berkarya bagi kita manusia. Kemudian kalau kita masuk dalam kitab Injil, Yesus Kristus atau anak yang berkarya bagi kita manusia. Jadi kalau perjanjian lama bicara mengenai Allah berkarya memberi bagi kita, kemudian kitab Injil bicara mengenai Kristus Yesus atau anak Allah yang memberi berkarya bagi kita. Perjanjian baru bicara mengenai Roh Kudus yang membimbing kita untuk seharusnya memberi bagi Tuhan. Dalam arti kenaikan Tuhan Yesus ke sorga sebetulnya merupakan suatu tonggak batas, ya, yang membedakan periode sebelum dan setelah kenaikan. Sebelum kenaikan adalah saat di mana Allah berkarya. Allah memberi bagi kita manusia. Kristus Yesus berkarya memberi bagi kita manusia. Setelah kenaikan dia ke sorga, tonggak itu mau bicara saat selanjutnya adalah saat kita yang memberi bagi Tuhan, berbagi bagi sesama. Setelah kenaikan, titik beratnya adalah kita manusia yang mengerjakan pekerjaan untuk Tuhan dengan bimbingan Roh Kudus. Kalau kita bicara sebelum kenaikan, itu masa-masa di mana umat manusia atau murid-murid dibentuk. Setelah kenaikan, murid-murid sudah mulai berkarya. Bukan berarti ketika Yesus naik ke sorga, murid-murid ditinggalkan begitu saja. Tuhan Yesus juga sudah berjanji akan menyertai senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan janjinya itu digenapi ketika Roh Kudus turun. Dalam arti, sebelum peristiwa kenaikan, Tuhan Yesus menyertai, hadir dalam bentuk fisik. Setelah kenaikan, Tuhan Yesus tetap menyertai kita. Tetapi hadir tidak secara fisik, tapi dalam rohani, melalui Roh Kudus. Dan kemudian dalam bacaan kita lihat di sini peristiwa kenaikan itu di ayat yang ke-50. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Catatannya Bapak Saudara, yang pertama, ketika dia naik ke sorga, dia mengangkat tangannya, dia memberkati murid-muridnya. Yang perlu kita perhatikan, berkat. Dan berkat ini bukan hanya bicara mengenai berkat fisikal, tapi berkat rohani. Dan berkat itu dia berikan senantiasa sampai akhir zaman. Hanya saja catatannya Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, banyak dari kita yang hanya memperhatikan berkat ini dalam arti berkat fisik. Kita biasanya hanya mengejar berkat-berkat fisik. Kesuksesan, keberhasilan, kesembuhan, kesehatan, hal yang bersifat fisikal, material. Padahal Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan itu. Dia berjanji menyertai kita senantiasa. Dan berkat itu berkat rohani. Dalam arti hati-hati saudara. Jangan sampai kita tersesat seolah-olah diberkati itu kalau kita sukses, kalau kita selalu sehat, kita tidak menderita gitu. Hati-hati. Berkat ini bicara bukan berkat fisik tapi berkat rohani. Diberkati untuk apa? Diberkati untuk menjalankan tugas kita. Karena setelah dia naik ke sorga, kita tidak lagi bicara mengenai apa lagi yang saya mau dapat dari Tuhan. Tapi sekarang kita bicara apa yang saya mau berikan kepada Tuhan. Dan dia berkati kita. Dia dampingi kita. Dia sertai kita. Sampai akhir zaman. Catatannya adalah sejauh mana kita memahami berkat itu. Sehingga kita tetap siap dengan berkat Tuhan
membagikan berkat itu dimanapun kita berada, dimanapun kita berkarya. Apalagi dalam situasi kondisi pada saat ini, saudara. Dalam situasi wabah, pagebluk atau pandemik ini, banyak orang yang berusaha mencari berkat Tuhan. Semua orang bisa berusaha mencari berkat. Bukan hanya bicara mengenai orang yang terdampak wabah ini sehingga harus kehilangan pekerjaan, keluarga prasejahtera yang memang sudah sebelumnya susah. Bahkan yang unik, saya baca satu statement, semua orang kalau bicara berkat pada berusaha cari berkat ya. Ada yang bilang, wah gajinya biasanya 20 juta, tapi karena wabah ini dapat cuma separuh, 10 juta. Sekarang dia minta juga dapat berkat bansos gitu. Tuh 10 juta berkat bansos, lah iya habis kan. Uangnya juga udah habis, 4,5 juta buat nyicil mobil, buat KPR 5 juta, so tinggal 500 ribu. Jadi tidak cukup itu 500 ribu. Jadi minta juga berkat, dapat bansos berharap. Bapak Ibu Saudara, jangan kita berpikir mengenai berkat dalam arti fisikal seperti itu. Tuhan berikan kita berkat rohani. Berkat keselamatan, kehidupan kekal abadi dalam Kristus Yesus. Dan penyertaannya senantiasa. Jadi berkat itu yang mari kita bagikan. Dan walaupun mungkin kita punya banyak pergumulan, banyak masalah dalam hidup ini, tetap berbagi berkat. Dimanapun kita berada. Dan kalau kita berbagi berkat dari kelebihan Bapak Ibu Saudara, sebetulnya itu pun suatu hal yang biasa. Tapi coba kita berbagi berkat dari kekurangan. Itu hal yang luar biasa. Saya masih ingat ketika saya di Solo, Bapak Saudara, ada satu kejadian yang saya tidak pernah lupa. Ada satu insiden, saya mengalami kecelakaan. Saya pada waktu itu studi. Jadi setelah saya melayani jemaat, saya juga harus studi lanjut ke Jogja, pulang pergi Solo Jogja. Saya mengalami insiden, saya kecelakaan dengan sepeda motor. Saya harus beristirahat di rumah. Yang saya tidak pernah lupa dalam kejadian itu ada seorang bapak yang datang ke rumah. Dia berbagi berkat yang dia punya. Padahal keluarga ini, setiap bulan saya selalu datang ke keluarga ini. Kami suka datang untuk berbagi. Karena bapak ini sebetulnya bekerja hanya sebagai seorang pengayuh becak di stasiun Solo Balapan. Dia terus terang keluarga prasejahtera. Tapi ketika dia dengar saya mengalami insiden, dia datang. Dia bawa pisang 1 tandan, bukan main, saudara. Saya bilang sama bapak, bapak dosa repot-repot. Bapak lebih butuh ini. Enggak, Pak Pendeta, saya mau kasih ini buat bapak. Dia memberi dari kekurangan dia. Walau secara fisik, secara material dia kekurangan. Tapi dia mau berbagi. Mari kita berusaha untuk menjadi alat damai sejahtera itu. Menjadi saluran berkat, menjadi perpanjangan tangan. Berbagi berkat. Karena kita telah menerima berkat yang luar biasa dari Tuhan. Peristiwa kenaikan ingatkan kita. Apa yang saya sudah lakukan untuk Tuhan. Jangan hanya berbagi dari kelebihan. Itu hal yang biasa. Tapi mari kita berbagi juga dari kekurangan. Karena itu adalah hal yang luar biasa. Ada banyak dari saudara kita yang sedang menderita pada saat ini. Mari kita jadi alat damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Yesus Kristus telah naik ke surga. Dari sana ia memerintah. Menjadi raja ia berkuasa selamanya. Haleluya, pujilah namanya. Jemaat yang terkasih, marilah bersama-sama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman Rasul. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Kembali puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu Bapa untuk kasih-Mu, untuk anugerah-Mu, juga firman yang boleh kami baca dengan renungkan, yang mengingatkan kami di dalam peristiwa Hari Raya Gerejawi, kenaikan Yesus Kristus ke sorga ini. Kami diingatkan bahwa setelah berkat anugerah pemberian yang Tuhan telah berikan kepada kami manusia, kini adalah saat untuk kami memberi bagi Tuhan. Dengan memberikan diri kami menjadi alat damai sejahtera, saluran berkat, perpanjangan tangan dimanapun kami berada. Kami bisa hadirkan berkat keselamatan itu. Kami bisa berbagi berkat kepada mereka yang membutuhkan. Kami bisa menyampaikan akan kabar sukacita keselamatan di dalam Kristus Yesus kepada siapapun yang ada di sekeliling kami. Ampuni kami Tuhan, jika mungkin selama ini kami hanya sibuk dengan diri kami. Bahkan di dalam situasi kondisi wabah pandemik COVID-19 pada saat ini, kami larut dalam rasa takut khawatir sehingga kami hanya memperhatikan diri sendiri. Kami lupa akan tugas panggilan itu untuk melayani, untuk berbagi, untuk memberi kepada saudara-saudara kami yang bahkan pada saat ini mungkin sedang membutuhkan sesuap nasi. Pakai kami Tuhan untuk siap berbagi, menjadi alat damai sejahtera dimanapun kami berkarya. Kami serahkan diri kami, seluruh keluarga besar, jemaat, GPIB penabur dan simpatisan yang ada, juga secara khusus kami, para presbiter, unit-unit misioner, pelayan pengurus Polka, pengurus komisi, panitia renovasi, BPPJ, para pegawai kantor. Mampukan kami bisa berikan yang terbaik dalam pelayanan ini Tuhan. Dan juga kami mau serahkan saudara kami yang mungkin sepekan ini juga boleh bertambah usianya. Kami serahkan, pertaruhkan mereka ke dalam tangan kasih-Mu. Mampukan kami mensyukuri setiap berkat-berkat Tuhan dalam hidup ini. Setiap berkat yang melimpah. Untuk mereka yang bertambah usia, untuk keberadaan anak Raguel Melkisedek Tomasoa, Ibu Anastasia Stina Parera Hukom, Bapak Vintra Immanuel Papilaya, Ibu Maimuna Sarwono, Ismail Sarwono, yang pada hari ini bertanggal 21 Mei juga boleh bertambah usianya setahun lagi. Dan juga untuk saudara yang lain yang sepanjang sepekan ini bertambah usia atau mungkin usia bahtera kehidupan rumah tangganya. Mampukan mereka mensyukuri itu semua dengan mengungkapkan rasa syukur mereka dengan siap melayani Tuhan di dimanapun mereka berada. Mereka siap berbagi damai sejahtera, siap berkarya menjadi garam dan terang dalam kesaksian hidup ini. Dan kami juga mohon Tuhan, topangan Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sedang bergumul karena wabah ini sehingga harus kehilangan pekerjaan, bergumul dengan masalah ekonomi atau sakit penyakit. Untuk saudari Wahyu Ningsi, Ibu Maria Tetelepta, Bapak Frans Nanuleita, Ibu Nancy Tanate, Ibu Adeline Napitupulu, Ibu Setiawati Mumpuningsi, Ibu Setiani, Ibu Hansina Manuhutu, Ibu Fitze Poceratu, Ibu Sutarti Runtuweni, Ibu Stevi Saleh, dan saudara-saudara kami yang lain
yang mungkin pada saat ini sedang terbaring, lemah karena terpapar pandemik ini. Tuhan bermurah hatilah untuk topang mereka, karena Tuhan punya kuasa untuk itu. Kalau Tuhan berkenan mengulurkan tangan kasih, setetes saja berkat-Mu Tuhan, itu lebih daripada cukup. Sehingga mujizat bisa terjadi dengan kepulihan saudara-saudara kami. Kami mohon kesembuhan, kepulihan mujizat itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Namun biarlah kehendak-Mu yang jadi. Kalau Tuhan memperkenankan kami harus memikul salib penderitaan sakit penyakit tersebut, beri kami kekuatan, kesabaran, dan ketabahan. Kami juga berdoa untuk para pemimpin di negeri Tuhan, biar mereka bisa menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Hadirkan damai sejahtera untuk seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya mencari keuntungan dari penderitaan karena pandemik ini, tapi mereka hadirkan damai itu bagi seluruh lapisan masyarakat. Untuk tenaga medis, perawat, dokter, aparat yang bertugas juga menjaga ketenangan, keamanan di tengah-tengah situasi pandemik ini. Topang mereka Tuhan. Kami serahkan mereka semuanya ke dalam tangan kasih. Kami juga serahkan keberadaan kami, keluarga besar Gereja Protestan Indonesia bagian Barat, fungsionaris Majelis Sinode. Berikan mereka hikmat kebijakan untuk tetap bisa berikan yang terbaik di dalam pelayanannya. Banyak yang kami ingin pinta, namun kami yakin dan percaya Tuhan tahu kebutuhan kami. Ajar kami meletakkan keinginan kami di bawah kehendak-Mu yang penuh dengan rancangan damai sejahtera itu. Inilah doa permohonan dan rasa syukur kami. Ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami mohon, dan peliharalah kami dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita menyatakan ungkapan syukur hati kita dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab yang terambil dari Mazmur pasal 50 ayat 23 yang mengatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Diberitahukan kepada seluruh warga jemaat bahwa persembahan dapat diberikan dengan cara melalui rekening Majelis Jemaat GPIB Penabur yang tertera pada benih, atau dapat diserahkan di kotak yang telah disediakan di depan pintu gereja pada hari Kamis, Sabtu mulai pukul 8.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Barat, dan khusus hari Minggu mulai pukul 8.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan 14.00 waktu Indonesia Barat.
atau dapat diserahkan kepada majelis terdekat untuk dibantu dalam menyerahkan persembahan dan perpuluhan tersebut. Nyanyian jemaat dari Kidung Jemaat 287B. Bait pertama, Sekarang Bersyukur. Sekarang bersyukur, hati mulut tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan, diberinya kita Jemaat, marilah kita menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu jemaat yang telah Engkau selamatkan ini. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Marilah kita pulang untuk menjadi saksi baginya di tempat kita berada. Pergilah dengan sejahtera, serta lakukanlah firman Tuhan di dalam tugas dan panggilanmu di tengah masyarakat dan bangsa. Kidung yang merdu di hatiku, Yesus membisikkannya. Jangan takut, ku bersamamu dalam kaca dunia. Yesus, nama Yesus, indah dan merdu, memberikan hidup yang mengisi hidupku. Bila ku dirundung kemelut pencobaan yang berat, hatiku tak takut dan kecut, karena Tuhanku dekat. Yesus, nama Yesus, indah dan merdu, memberikan hidup yang mengisi hidupku. Angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Tuhan Yesus memberkati.